Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan wa syukralillahi amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diizinkan menikmati indahnya iman dan Islam di dalam diri kita. Dan tentunya alhamdulillah kali ini kita berjumpa kembali dalam acara Lafaz dan Nagam yang insya Allah nantinya akan mengulas pembacaan ayat Al-Qur'an dengan benar dan tajwid yang benar. Kali ini dengan tema kita adalah mengenal hukum nun sukun. Nantinya kita akan mengulas tajwid mengenal hukum nun sukun bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir, Al-Mukarramah Ustazah Malidar Tanti SIQ MPD. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Ustazah sudah hadir di studio kita hari ini. Tema kita sangat menarik ya Ustazah ya. Insya Allah. Mudah-mudahan lancar kita mengulas kembali, mengingatkan kembali seperti apa hukum nun sukun ya Ustazah. Iya. Dan tentunya kita nanti juga akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sebagai contoh dari pembacaan tajwid yang akan kita pelajari bersama dengan qori'ah kita, Tri Asih Dewi. Assalamualaikum Kak Dewi. Waalaikumsalam. Insyaallah. Nah langsung saja Ustazah kita mengulas tajwid mengenal hukum nun sukun. Sebenarnya ada berapa macam dan seperti apa prosesnya kita membaca tajwid mengenal hukum nun sukun? Silakan Ustazah. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah memberikan kesempatan terbaik kepada kita karena memang segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Al-Qur'an itu Allah menjanjikan kebaikan dan kemuliaan. Termasuk dengan waktu yang pada hari ini kita sediakan untuk belajar Al-Qur'an. Maka Masya Allah itu pun menjadi waktu-waktu terbaik bagi kita. Ya. Terkait dengan pembelajaran Al-Quran, ya apapun yang terkait dengan Al-Quran itu dia akan menjadi mulia. Baik. Masya Allah kita ketahui. Kemudian juga belajar Al-Quran itu hukumnya adalah wajib. Iya. Ya, jadi kita wajib mempelajari hukum-hukum Hukum-hukum. tajwid dan hukum-hukum yang terkait di dalamnya. Kenapa? Tujuannya adalah untuk terhindar dari kesalahan-kesalahan baca Al-Quran. Iya. Tidak salah dalam makna dan segala macam. Nah Kak Kiki terkait dengan pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang ahkamun nunus sakinah wa tanwin, yaitu hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Nah terkait dengan hal ini maka kita akan jelaskan bahwa Syekh Sulaiman Al-Jamzuri itu membagi ahkamun nunus sakinah wa tanwin itu ada 4 bahagiannya. Ya, yang pertama fal awal al-izhar, yang pertama itu adalah al-izhar. Izhar. Nah izhar itu artinya adalah dijelaskan secara bahasa itu artinya al-wuduh. Nah, apa itu al-wuduh? Kita kan sama-sama ketahui bahwasanya izhar itu adalah jelas. Jadi ketika membaca nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf izhar yang akan kita jelaskan nanti, maka kita jelaskan atau kita sempurnakan bunyi nun sukunnya. Yaitu huruf izhar itu ada 6 pembagiannya. Yang pertama adalah semuanya adalah huruf tenggorokan. Huruf yang pertama hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah itu dia pembagian dari huruf al-izhar. Nah ketika membaca nun sukun atau tanwin bertemu dia dengan salah satu huruf yang 6 tadi, maka kita jelaskan bunyi nun sukunnya. Baik, Kita jelaskan. Ya, kadang-kadang kita itu. ketika melihat nun sukun semuanya rasa-rasa mau dilamakan begitu ya Ustazah ya. Berarti yang pertama ini adalah izhar. Yang kedua apa lagi nih Ustazah? Kemudian yang kedua itu adalah al-idgham. Nah, al-idgham itu secara bahasa adalah idkhalu syai' fi syai', memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Jadi kalau yang kita pahami ya, meleburkan ketika kita membaca nun sukun bertemu dengan salah satu huruf izhar, huruf idgham, hurufnya 6, ya, waw, mim dan nun, maka kita leburkan bunyi nun sukun atau tanwin ke huruf yang 6 tadi. Nah, jadi memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu itu yang dimaksud dengan al-idgham. Contohnya may ya'mal. Nah, kan kita leburkan bunyi nunnya ke huruf ya. Nah, berarti ini idgham yang kita masukkan adalah idgham bigunah dulu ya Ustazah? Idgham nanti dibagi menjadi 2, ada pembagiannya. Yang pertama itu adalah ya, bigunnah, kemudian yang kedua bila gunnah. Ya, ada yang disertai dengan gunnahnya itu kadarnya lama yang disebut dengan bigunnah, kemudian ada yang tidak. Seperti berarti ya, kedua-duanya makanya hurufnya menjadi 6 ya, begitu ya kedua-duanya hurufnya 6. Dibagi 4 pada ma'agunnah, kemudian 2 pada bila gunnah. Baik. Yang ketiga apa lagi nih hukum nun sukun Ustazah? Kemudian yang ketiga itu adalah al-iqlab. Al-iqlab itu artinya adalah at-tahwil. Ya, itu mengganti. Jadi ketika nun sukun bertemu dengan huruf ba, maka bunyi nunnya itu kita ganti menjadi
mim dia. Jadi mim ba'di. Baik. Nah, seperti itu. Jadi itu yang kita ganti. Hurufnya satu. Menghafalnya mudah yaitu ba. Seperti itu. Sudah Kak 3 ya Kiki. Ustazah. Ya, Yang sudah keempat 3. apa lagi nih Ustazah? Kemudian yang keempat itu adalah al-ikhfa. Al-ikhfa itu adalah as-satru. Nah, as-satru itu adalah menyembunyikan. Nah, ketika kita membaca nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Tadi di izhar kita sudah membahas 6 hurufnya. Iya. Kemudian di idgham juga 6. Kemudian berikutnya di iqlab 6. Sisa dari yang 13 tadi itu masuknya ke dalam al-ikhfa. Nah, jadi kita sembunyikan huruf nun sukunnya ketika bertemu dengan salah satu dari huruf yang 15 tadi. Seperti itu. Jadi sebenarnya harus nggak kita menghafal-hafal huruf ini nih Ustazah? Jadi Masya Allah, haruskah kita menghafal? Sebenarnya harus. Harus. Karena kalau tidak hafal bagaimana kita akan Membedakan. mempraktekkannya kan baik yang benar. Cuman ada keringanan kalau keliru menghafalkan yang 15, yang 6 tadi itu harus hafal, bisa membedakan. Kalau Kemudian tidak ada nanti, dari yang iya. itu berarti ikhfa gitu ya Ustazah? Kalau tidak ada dari yang 3 tadi berarti termasuk ke yang ikhfa. Nah, seperti Baik, itu. Masya Allah. Kak Kiki. Sebelum kita ulas lebih lanjut nih Ustazah, yang pertama tadi izhar. Iya. Barangkali kita dengarkan terlebih dahulu ya Ustazah kepada Oke. pemirsa kita seperti apa sebenarnya cara membaca bacaan izhar. Silakan. Kepada Qari'ah disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Sudah dibacakan oleh Qari'ah kita tadi Ustazah terkait dengan tajwid izhar. Tapi ini sebelum kita ulas dalam ayat tersebut Ustazah, masih ada keraguan di tengah masyarakat untuk membedakan ini izhar ini sebutannya izhar halki kah atau izhar hakiki ini Ustazah. Secara singkat sederhana tapi masih membingungkan seperti apa Ustazah? Ya. Oke, baik. Jadi al-izhar di sini itu disebut dengan izhar halqi. Nah, kenapa disebut dengan izhar halqi? Karena huruf-huruf izhar itu semuanya adalah huruf-huruf halq atau huruf-huruf tenggorokan. Huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Jadi seperti yang tadi kita sudah sebutkan, hurufnya adalah hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ada 6 huruf. Dan itu semuanya adalah huruf-huruf yang makhrajnya dari halq, tenggorokan. Nah, maka disebut dengan izhar halqi. Lebih tepatnya berarti halki ya Ustazah. Yang mana huruf-hurufnya ada 6 kata Ustazah. Iya. Berarti kalau kita ada yang mengatakan termasuk ke dalam alif dengan hamzah itu apakah benar atau salah nih Ustazah? Alif dengan hamzah. Apakah di dalam alif dan hamzah itu menjadi satu atau sebenarnya hamzah saja? Iya, jadi alif dengan hamzah disamakan. Karena hamzah ada kalanya dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi hamzah alif itu satu, makhrajnya tetap sama. Berarti hurufnya ada 6, Iya. sembari Kiki menghafal juga nih Ustazah. Iya. Hamzah, ha, Hamzah, ha, ain, Ain, ha, ghain, kha. ghain. Iya. Berarti semuanya di sini ya Ustazah. Semuanya dari halq, tenggorokan. Nah dari ayat yang dibacakan oleh Qari'ah kita tadi Ustazah, mana bagian yang izhar halki? Oke, tadi ayat yang dibacakan adalah yang termasuk di izhar halqinya itu adalah tanwin bertemu dengan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi tanwin bertemu dengan alif Hamzah. atau hamzah. Jadi hamzah itu dia menempel apa?
rumahnya kadang dipakai rumah alif, kadang dia memakai rumah ya, kadang rumah ya, waw seperti itu. Nah, maka tanwin bertemu dengan alif atau hamzah, maka terhukumnya adalah al-ilhar, yaitu kita jelaskan bunyi nun sukunnya tadi atau bunyi tanwinnya. Jadi nun sukun dengan tanwin itu sama-sama sama-sama nun. Nah, jadi tanwin itu bernun, di belakangnya ada nun. Gitu juga dengan nun sukun. Ya, kita sama-sama ketahui bahwa nun sukun itu adalah nun yang sunyi dari harokat. Jadi kita kan tahu nun sukun. Ada yang menyebutnya kalau dulu nun mati seperti itu. Nah, jadi sukun itu adalah sunyi dari harokat. Kemudian harokat itu adalah sesuatu yang bergerak. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, maka melekatlah sesuatu, ada pergerakan. Ya, kita kenal dengan harokat. Harokat itu artinya gerak. Ada fathah, kasroh, dhammah. Ya, harokat. Fathah artinya terbuka. Ada pergerakan ketika membaca huruf berharokat fathah, maka rongga mulut kita terbuka. A, bibir terbuka. Kemudian kasroh, I, tertarik. Kasroh. Kemudian dhammah, U, monyong. Nah, ketika membaca huruf yang berharokat atau sukun, maka itu sunyi. Artinya tidak ada pergerakan. Ketika tadi membaca A, I, U bergerak, ketika sukun dia jadi an, diam. Nah, itu yang dimaksud dengan nun sukunnya. Jadi kita harus paham terlebih dahulu dengan nun sukunnya. Kali untuk lebih jelasnya masyarakat atau pemirsa kita ingin melihat juga nih Ustazah, mana yang membedakan tanwin atau nun sukun. Silakan Ustazah. Oke, baik. Baik, di sini kita akan lihat tentang ahkamun nun as-sakinah, yaitu yang pertama adalah hukumnya adalah ilhar. Nah, ilhar di sini adalah hurufnya seperti yang kita sudah jelaskan tadi, ada 6. Yang pertama hamzah ha, ain ha, ghain kha. Nah, dari 6 huruf ini penjelasannya adalah ketika kita membaca ya nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6 tadi, maka kita harus jelaskan bunyi nun sukunnya. Hati-hati kita membaca. Nah, jadi yang perlu kita hati-hati itu adalah ketika membaca nun sukun, nunnya tidak sempurna, ya, atau nunnya terlalu terputus. Nah, jadi itu yang perlu kita hindari. Contoh, man amana, terputusnya bunyi nun sukunnya. Nah, ketika terputus bunyi sukun, maka berarti tidak sempurna. Kemudian yang kedua itu adalah banyak terjadi ketika membaca nun sukun bertemu dengan salah satu huruf yang 6 ini, ada bunyi pantulan. Nah, jadi memantul. Contoh, man amana, terlepas. Man karena terlalu cepat melepaskan bunyi nunnya. Jadi dalam artian ilhar itu adalah sempurnakan dulu bunyi nun sukunnya, baru masuk ke huruf selepasnya. Jadi contohnya tadi, wa innaha lakabiratun illa. Tun illa, jangan dibaca dengan tun illa atau tun terlalu lama atau tun illa terputus. Nah, itu yang perlu kita hati-hati. Jadi memang betul-betul, jadi ilhar itu adalah kita sempurnakan bunyi nun sukunnya, kemudian baru masuk ke huruf selepasnya. Nah, terjadinya kesalahan-kesalahan tadi itu adalah asbab karena nunnya belum sempurna, sudah pindah ke huruf berikutnya karena terburu-buru mau mengucapkan huruf seperti itu. Baik, Masya Allah. Berarti sedikit tapi penting sekali ya saya. Sangat apalagi penting yang sekali. terpantul tadi itu sangat sering sekali kalau tidak sengaja tunna gitu ya Ustazah. Baik. Manna dan itu sangat sulit kita untuk melatih. Memang kalau dalam belajar tajwid, belajar Al-Qur'an ya, ilmu lain saja kita harus memang betul-betul serius belajarnya, apalagi dengan ilmu Al-Qur'an. Nah, jadi kita harus lebih serius dan teliti lagi dalam belajarnya. Baik, Masya Allah. Sudah selesai kita bahas tentang izhar ya Ustazah. Ya, yang kedua apalagi tadi tentang idgham ya Ustazah. Ya, kemudian yang kedua itu yang kedua adalah al-idgham. Nah, al-idgham itu artinya tadi adalah idkhalu syai' fi syai', memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Jadi ketika kita membaca nun sukun ya, nun sukun atau tanwin bertemu dia dengan salah satu huruf idgham, ada hurufnya 6. Ya, waw, mim, nun atau yarmuluna. Ya, yarmuluna, maka caranya adalah kita idghamkan, kita leburkan. Nah, pembahagian idgham ini ada 2. Yang pertama disebut dengan bila gunnah, kemudian yang kedua adalah bil gunnah. Di bila gunnah ini kita membaca nun sukunnya tanpa nunnya atau gunnahnya tidak kita panjangkan, tapi cukup dengan dileburkan saja. Contoh pada kata balro seperti itu. Balro, lam bertemu nun bertemu dengan
nun bertemu dengan ro. Nah, kemudian ketika bertemu dengan huruf yang 4 tadi yang bi gunnah baru kita leburkan disertai dengan bunyinya gunnah panjang. Contoh may ya'mal. Nah, seperti itu Kak Kiki. Baik Ustazah, berarti sudah kita bahas yang tentang idgham bi gunnah. Kalau idgham bila gunnah contoh membacanya seperti apa Ustazah? Kalau idgham bila gunnah itu dengan kita leburkan secara contoh balron. Ya. Mirwab bihim. Jadi nun bertemu dengan ro, maka jangan kita dengungkan, bukan miru tapi mirlo. Cukup dengan itu saja Kak Kiki. Syukran Ustazah. Berarti memang kalau seandainya kita baca walaupun dia idgham bila gunnah ya Ustazah ya. Idgham iya. Mirrabbikum. Terdengarnya mungkin bagus tapi ternyata salah gitu ya. Berarti tentang idgham kita akan mendengarkan juga nih Ustazah seperti apa lantunan ayat suci Al-Qur'an terkait dengan tajwid idgham kepada qari'ah kita, disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah Ustazah, sudah kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran terkait dengan tajwid idgham, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Dari ayat tersebut nih Ustazah kita ulas kembali, contohnya yang mana nih Ustazah, dan apakah cara membacanya itu tadi kan dimasukkan dan dilamakan. Berapa lama nih kita harus mendengungkan bacaan tersebut? Oke, baik. Jadi pada ayat pertama yang dibacakan oleh qori kita tadi, Masya Allah, jadi pembahasannya terkait dengan idgham ma'a gunnah, ma'a bersamaan. Idgham tadi memasukkan bunyi nun sukun atau tanwin ke
huruf Huruf selanjutnya. selanjutnya. Nah, yang pertama dicontohkan tadi itu adalah idgham ma'a gunnah. Ma'a gunnah di sini bersamaan gunnah itu memang pada dasarnya nun itu dia memiliki sifat gunnah. Ya. Cuman kadarnya tidak lama. Nah, ketika dia bertemu dengan huruf-huruf ma'a gunnah ya, maka kadar gunnahnya dinaikkan. Jadi lama. Jadi kadarnya itu kalau apa? Kadarnya itu adalah 2 harokat. Namun dalam prakteknya terkadang ada kelebihan seperti itu. Pada contohnya tadi pada kata wala yuqbalu minha syafa'atun wa syafa'atun wa. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah idgham ma'a gunnah. Sering membaca syafa'atun wa. Oh iya. Tuwa karena huruf Fokusnya waw lebih ke itu waw adalah ya, Mbak? syafatain, huruf 2 bibir. Iya. Maka tanpa dimasukkan ke hidung. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Jadi bacanya yang benar adalah syafa'atun wa. Naik bunyinya ke hidung. Jadi selagi gini banyak membaca syafa'atun wa. Berarti Iya, belum. belum ya, Yang Sasa. betul syafa'atun wa. Nah, itu yang dijelaskan oleh para guru-guru kita. Berarti ulama-ulama tajwid. makhrajnya langsung 2 berarti ya Ustazah ya? Ya, melebur jadi menyatu. Kalau menyatu masuk sesuatu kepada sesuatu berarti dia sudah tergabung seolah-olah dia tasydid. Kemudian gunnahnya kadarnya yang dilamakan. Nah, jadi yang perlu kami tegaskan kembali huruf nun dan mim itu dia memang memiliki sifat gunnah. Iya. Namun kadarnya ketika bertemu dengan yang tadi dilamakan. Nah, itu aja yang bedakan Kak Kiki. Syafa'atu wa Ya, dengan syafa'atu Nah. wa. Masya Allah, sedikit sekali, tipis Iya, sekali ya kemudian Ustazah. yang kedua tadi contohnya adalun wa, juga Iya. tanwin bertemu dengan wa. Jadi seperti itu. Karena waw ini adalah huruf bibir, maka sering membacanya kadang salahnya itu tidak masuk ke hidung. Iya. Atau gunnahnya tidak lama seperti itu. Memang Kiki. butuh kehati-hatian dan ketelitian Masya ya Allah, Ustazah. sangat Masya Allah. hati-hati Nah, dalam terkait dengan berbedanya makhraj atau cara kita melafazkan itu berbeda makna. Walaupun itu sedikit dengungnya saja itu akan memang berbeda maknanya nanti itu Ustazah. Jadi lahan dalam membaca Al-Quran itu lahan yang disebut dengan kesalahan. Iya. Ya, kesalahan dalam baca Al-Quran itu ada 2. Yang pertama adalah lahan jali. Begitu. Lahan jali itu adalah kesalahan yang sifatnya jelas. Contoh bertukarnya huruf, kemudian bertukarnya harokat. Nah, ketika ini terjadi, maka ini ada kemungkinan akan bertukar kepada makna dari suatu ayat yang kita baca. Jadi hati-hati dengan lahan jali. Namun kalau gunnahnya kurang, dengungnya kurang sempurna, matnya kurang terjaga, nah seperti itu. Maka ini mungkin masuknya ke lahan khofi. Atau kesalahan-kesalahan yang masih dimaafkan, tapi memang harus kita belajar terus. Ya, jadi mentang-mentang ini adalah lahan khofi, kesalahannya ringan, lalu kita Biarkan nggak mungkin ya, biarkan di Ustazah. kesalahan yang itu. Nah, itu yang perlu kita hati-hati. Jadi memang setiap kita, siapapun itu belajar Al-Quran, ilmu tajwid itu hukumnya wajib. Baik. Meskipun baca Al-Quran itu sunnah, mau baca Al-Quran mau tidak itu tidak masalah kakak. Tapi ketika sudah masuk membaca Al-Quran, maka menerapkan bacaan sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid Ya. yang sudah diajarkan oleh para ulama tajwid itu hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena memang dulu Al-Quran ketika diturunkan itu sudah include dengan tajwidnya. Jadi tajwid itu tidak belakangan, tapi ikut dengan ketika ayat diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Masya Allah. Seperti itu. Baik Ustazah, berarti sudah yang jelas tadi bagian idgham bi gunnahnya dimasukkan Iya, begitu ya Ustazah ya. bil gunnah. Baik, syukuran Ustazah atas penjelasannya. Sudah 2 tajwid kita bahas, kita tahan terlebih dahulu Ustazah. Pemirsa, kami juga menunggu dialog interaktif bersama Anda di 0751463133. Dan pemirsa juga bisa menyaksikan tayangan ini di berbagai platform media TVRI Sumatera Barat. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Lafaz dan Nagam. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam acara Lafaz dan Nagam. Kita masih melanjutkan tema kita pada hari ini adalah hukum nun sukun. Agar memang ya Ustazah, bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, khususnya kita mempelajari hukum nun sukun dan juga tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf yang berbeda-beda tadi. Sudah 2 macam, yaitu izhar, halki, dan juga idgham. Nah, kita masuk ke tema yang ketiga juga iklab. Nah, seperti apa nih Ustazah? Jadi iklab itu adalah ya
Iqlab itu adalah ini iqlab itu artinya adalah mengganti atau seperti yang kita jelaskan tadi itu adalah at-tahwil. Nah, jadi huruf iqlab itu ada satu yaitu ba. Nah, ketika membaca nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka kita ganti bunyi nun sukun atau tanwin diganti menjadi mim. Jadi contohnya pada kata min ba'di ya, kita oret aja di sini nggak apa-apa ya Kak ya. Nah, min kemudian bertemu dengan ini ba'di. Nah, mim ba'di. Nah, di sini yang disebut dengan iqlab itu adalah bunyi nun sukunnya ini ya. Kita ganti. Jadi iqlab itu adalah mengganti. Kita ganti dengan bunyi seolah-olah dia mim. Tapi mimnya tidak jelas. Kalau mimnya, makhraj mim itu kan syafatain. Dua bibir dibaca dengan mim. Dengan menekan. Nah, kalau di sini adalah posisinya nun sukunnya ini kita ringankan saja. Nah, ulama tajwid dalam hal ini membaca hukum nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, iqlab itu ada dua. Yang pertama yaitu dibaca dengan diitbaqkan. Maksudnya merapatkan bibir. Ya, Kak Eki ya. Jadi ketika membaca hukum nun sukun bertemu dengan huruf ba, maka pendapat yang pertama adalah dengan merapatkan bibir. Mim ba'di. Sempurna rapatnya. Ya, sempurna rapatnya. Namun rapatnya ini kita tidak boleh menekan dengan mengkerutkan bibir. Contoh mim ba'di tidak boleh, tapi cukup dengan menekan saja atau menempelkan saja. Mim ba'di. Kemudian pendapat yang kedua itu adalah furjah. Nah, furjah itu ketika membaca nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka posisi bibir ketika ini adalah kasih dia sedikit celah. Ya, celah. Contoh mim ba'di. Jadi kadar celahnya itu mungkin ada sesuatu yang halus seperti kertas lewat atau seperti rambut mungkin lewat seperti itu. Jadi sakit adanya celah atau disebut dengan furjah. Nah, kita para pembaca Al-Qur'an mau pilih yang mana? Pertama atau kedua? Yang pertama tadi adalah itbaq ya. Itbaq, kemudian yang kedua dibaca dengan furjah. Itu terserah dengan kita mau baca yang mana. Menurut kita yang ringannya itu bagian mana. Kita mau merapatkan bibir atau kita mau mengasih sedikit celah. Nah, seperti itu. Yang jelas tidak boleh dirapatkan dan terlalu ditekan ya. Ya, tidak boleh terlalu ditekan karena berganti dengan mim sepenuhnya jadinya. Seperti itu. Sejauh ini kalau untuk iqlab Ustazah, apakah memang masih ada tanwin yang bertemu dengan ba nih? Atau lebih banyak nun biasanya? Ada. Jadi nun juga, tanwin juga ada. Di tanwin makanya hukumnya ahkamun nunus sakinah wa tanwin sebenarnya ya, ada tanwin. Jadi ada min pada contoh yang lain juga ada. Kita nanti kan dibacakan ya. Baik, seperti itu kita akan cari. Sudah iqlab dan terakhir ada ikhfa nih Ustazah. Ya, kemudian terakhir itu ada al-ikhfa. Al-ikhfa itu artinya adalah as-satru. Ya, as-satru itu adalah menyembunyikan. Nah, ketika ada nun sukun bertemu dengan salah satu dari huruf yang 15 selain dari yang tadi, maka kita sembunyikan bunyi nun sukunnya. Ya, nun sukun contoh pada miltahtihal ya. Kita akan coret-coret sedikit. Minta. Nah, ini dia. Nun sukun bertemu dengan huruf ta contohnya. Maka yang kita sembunyikan di sini adalah bunyi nun sukunnya. Nunnya kalau diilharkan kan nunnya jelas minta. Tapi karena dia bertemu dengan huruf al-ikhfa, maka kita sembunyikan bunyi nun sukunnya. Jadi baca minta. Miltahtihal anhar. Seperti itu Kak Kiki. Dari 15 huruf ikhfa ini Ustazah, apakah semuanya penyembunyian nun ini sama nih Ustazah? Atau ada lagi yang berbeda dari yang 15 ini? Ya, jadi dari yang 15 ini dia akan membaca ikhfa itu antara baina-baina ya. Tidak ke ilhar, tidak ke idgham. Dia di antara ilhar dan idgham. Nah, untuk membacanya pada huruf qaf dengan kaf ya, contoh pada kata minkum. Nah, ya, nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Ketika nun sukun bertemu dengan huruf kaf, kita ketahui makharijul huruf kaf itu adalah pangkal lidah dengan langit-langit keras.
Nah, ketika membaca nun sukun bertemu dengan huruf kaf, maka bunyinya semua ke hidung. Jadi minkum seperti itu, bukan dibaca milkum. Nah, banyak yang baca seperti itu. Maka itu yang perlu kita hati-hati. Kemudian satu lagi adalah huruf ko. Contoh pada kata min qabli. Nah, pada kata min qabli. Jadi juga sama. Jadi hurufnya lah sempurna ke hidung. Min qabli, bukan min qabli. Nah, kalau yang lain kan min tahti, ada keluar dari mulut. Kalau ini dari hidung. Min qabli minkum. Nah, seperti itu Kak Kiki. Kemudian ikhfa ini kita kan ketahui hurufnya ada 15 seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, dari yang 15 ini itu ada hurufnya yang disifati dengan sifat isti'la atau huruf-huruf yang dibaca dengan tebal. Di antara hurufnya adalah bo, po, wo, fo. Kemudian satu lagi ya ko. Dah, selain daripada yang itu hurufnya disebut dengan huruf istifal. Ketika kita membaca ya al-ikhfa, nun sukun bertemu dengan huruf yang tebal tadi, maka juga bacanya kita ikutkan tebal. Jadi contoh min terangkat. Baik, baca dengan min qabli. Min qabli atau yanribu ya izhar al-izhar. Kemudian ketika dia bertemu dengan huruf-huruf yang istifal atau huruf-huruf yang dibaca tipis, maka juga bunyinya kita tipiskan, dijaga tipisnya tadi. Min tahtihal anhar atau min tahtihim. Nah, seperti itu Kak Kiki. Sering kita keliru ketika membaca huruf-huruf ikhfa tadi, ketika bertemu dengan huruf tipis itu kita tebalkan. Contoh banyak yang membaca mil tahti, padahal dia huruf ta itu adalah huruf istifal, huruf yang semestinya kita tipiskan. Jadi istifal itu adalah ketika membaca huruf tersebut, maka posisi lidah itu turun, datar, sehingga bunyi huruf yang dikeluarkan itu tipis. Ketika membaca huruf isti'la, maka isti'la itu terangkat. Apa yang terangkat? Yaitu pangkal lidah. Ketika membaca huruf-huruf isti'la, terangkatnya pangkal lidah sehingga keluarlah bunyi yang tebal. Nah, sering yang terjadi kesalahan itu adalah ikhfa tipis ditebalkan karena dia mengikut ke milta, katanya seperti itu. Karena Dan itu memang butuh proses dan latihan yang panjang untuk menghaluskannya, Kak. Baik Ustazah, berarti dalam proses memindahkan, menyamarkan nun itu harus berhati-hati ketika memindahkan ke huruf yang istifal begitu ya Ustazah. Nah, kalau untuk yang isti'la, huruf yang tebal tadi, apakah cara kita melafazkan huruf-huruf tersebut, kan ada yang dibulatkan, dimonyongkan bibir sedikit, itu mempengaruhi juga nggak Ustazah? Ya, jadi seperti yang kita sudah jelaskan tadi, ini banyak kesalahan yang terjadi di kalangan kita pribadi juga saudara-saudara kita membaca Al-Quran. Jadi bolehnya kita memonyongkan bibir hanya pada 3 tempat saja. Yang pertama adalah ketika huruf tersebut berharokat dhammah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa dhammah itu adalah dhammah, artinya adalah memonyongkan. Itu yang pertama, kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua adalah ketika membaca huruf waw. Nah, waw itu harus terbuka dengan monyong. Kemudian yang ketiga itu adalah ketika membaca ishmam atau raum. Nah, ketika membaca huruf ishmam atau raum, maka itu baru bibir kita dimonyongkan. Selain daripada itu, isti'la tidak boleh karena tidak ada kaitannya dengan bibir. Yang menyebabkan bunyi yang kita keluarkan itu adalah tebal karena terangkatnya pangkal lidah tadi. Kemudian makanya sempurnanya bacaan Al-Quran itu memang ketika kita membaca Al-Quran itu sesuai dengan hak dan mustahak huruf. Apa itu hak huruf? Yaitu sesuatu yang melekat pada huruf tersebut, tidak boleh tidak. Contohnya huruf-huruf isti'la berarti harus terangkat lidahnya. Nah, kemudian disertai dengan sifat-sifat yang lain. Kemudian harus dengan proses latihan yang hati-hati, maksimal, dan berkelanjutan seperti itu. Kalau untuk huruf bo tadi Ustazah, seperti apa kita membacanya untuk ikhfa nih Ustazah? Ya, huruf bo itu kita lihat dari segi makhrajnya dulu. Yang pertama huruf bo itu adalah makhrajnya sisi lidah dengan geraham atas. Ya, jadi bo boleh kiri, boleh kanan, boleh kedua-duanya. Kemudian sifat yang melekat pada huruf bo ini adalah yang pertama itu isti'la, terangkatnya pangkal lidah. Kemudian yang kedua itu ada namanya istiqolah. Istiqolah itu bunyinya terbentuk dari pangkal lidah itu sudah terbentuk bunyinya jadi bo. Kemudian yang berikutnya adalah itbaq, lengketnya punggung lidah ke
langit-langit. Nah, ketika membaca huruf-huruf yang nun sukun bertemu dengan huruf bo, maka baca nun sukunnya langsung kita angkat, kemudian langsung masuk ke bo, langsung tebalkan seperti itu. Seperti apa bacaannya tuh Ustazah? Maudo, apakah sudah benar itu Ustazah? Coba Kak Kiki ulang. Maudo. Coba Kak Kiki ulang. Maudo. Oke, baik. Sedikit lagi kita ambil. Mau, berarti langsung tebal. Mau, bo. Langsung ditebalkan. Itu langsung masuk ke huruf bo-nya karena sudah terbawa gitu Kak. Baik Kiki. Ustazah, dari 15 huruf saja satu-satu harusnya lebih betul kembali ya Ustazah ya. Harus Belum lagi berhati-hati. kalau hurufnya jim ya Ustazah. Nun bertemu dengan jim. Seperti Iya. apa melafazkannya benarnya Ustazah? Alja, milja, Nah, milja. Hati-hati banyak mil. miau aja. Tapi tipis kan. Nah, untuk menjaga tipisnya tadi, maka kembalikan huruf nunnya ke istifal. Kemudian istifalkan, hamparkan, turunkan lidah. Jangan diangkat lidah. Jadi yang menyebabkan huruf-huruf yang kita ucapkan tebal itu adalah karena terangkatnya lidah. Seperti itu Kak Kiki. Harus disesuaikan ya Ustazah ya. Ketika hurufnya itu istifal, hurufnya tipis, Iya. lidahnya tidak boleh terangkat. Kalau hurufnya tebal, harus cepat mengangkatnya. Baik, Masya Allah. Nah, untuk idgham dan ikhfa, nih Ustazah kita dengarkan terlebih dahulu seperti apa qari'ah kita membacakan khususnya untuk idgham, khususnya untuk iqlab terlebih dahulu. Kepada Ustazah, qari'ah kita disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Sudah kita dengarkan Ustazah lantunan ayat suci Al-Quran terkait dengan tajwid yang kita bahas yang ketiga yaitu iqlab. Nah, di bagian ayat yang dibacakan tadi nih Ustazah, bagian mana nih yang kita dengar itu adalah tajwid iqlab? Oke, baik. Terima kasih Kak Kiki. Jadi yang pertama yang dibacakan oleh qori kita tadi, Kak Dewi ya, itu pada surah Al-Baqarah ayat 41.
Bismillah. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin. Kafirin. Tanwin bertemu dengan ba. ba. Nah, jadi cara membacanya awwala kafirin, tadi kita jelaskan bacanya dengan dua cara. Yang pertama itu adalah dengan itbaq, artinya kita merapatkan bibir penuhnya dengan tidak mengenyutkan bibir. Kemudian yang kedua itu adalah dengan furjah. Nah, furjah ini mengasih sedikit celah. Jadi awwala kafirin seperti itu kan. Awwala kafirin bih. Atau yang pertama awwala kafirin bih. Terserah kita pilihnya yang mana yang merasa ringan dan mudah untuk kita ucapkan. Karena pada dasarnya adalah ilmu tajwid itu adalah untuk memudahkan para pembaca dalam membaca Al-Quran. Sehingga setiap ayat yang kita baca itu dapat kita nikmati. Seperti itu Kak Kiki. Nah, kalau untuk ikhfa nih Ustazah, dari ayat yang dibacakan juga mana ya, bagian? Kemudian yang untuk ikhfanya pada ayat 44 itu pada kata watansawna, nun sukun bertemu dengan huruf sin. Nah, sin itu adalah huruf istifal atau huruf-huruf yang diucapkan dengan menghamparkan lidah. Sehingga hurufnya ringan. Nah, ketika mengikhfakan maka kita baca watansawna. Watansawna. Hati-hati banyak yang membaca watansawna, ikut pangkal lidah terangkat. Nah, jadi dalam ikhfa itu yang kita mesti berhati-hati. Kemudian juga memang banyak yang kesulitan dalam membaca ikhfa. Ya, ada yang menjelaskan dibaca dengan watansawna. Watansawna. Kalau kita baca dengan watansawna berarti masuknya ke poin pertama, ke izhar tadi. Sementara dia dibaca dengan ikhfa. Baik. Nah, jadi emang harus belajar lagi, tidak putus-putusnya dengan Al-Quran. Masya Allah, Ustazah. Watansawna. Nah, Kiki nanti mau nanya juga nih Ustazah, apakah posisi lidah kita sudah benar di ketika membaca ikhfa? Tapi sesudah ini ya Ustazah, kita tahan terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Lafaz dan Nagam, kita akan segera kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih dalam acara Lafaz dan Nagam. Tema kita hari ini adalah hukum nun sukun, pemirsa. Seperti apa sebenarnya kita membaca ketika bertemu nun sukun atau tanwin dengan huruf-huruf hijaiyah yang berbeda-beda ya Ustazah. Terakhir tadi Kiki bertanya terkait dengan posisi lidah kita yang benar ketika membaca ikhfa itu di mana nih Ustazah? Oke, baik Kak Kiki. Jadi kita kan pembahasannya terkait dengan nun sukun. Iya. Kita ketahui dulu makhraj nun sukun itu di mana. Ya, yang pertama nun sukun itu adalah makhrajnya, makhrijul hurufnya, ujung lidah menempel ke langit-langit. Langit-langit. Kemudian kita lihat huruf selepasnya apa. Kita mau berbicara tentang apa. Kalau ikhfa contohnya, nun sukun bertemu dengan huruf ta contohnya kayak gitu ya. Huruf ta itu makhraj ta di mana? Ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Nah, ketika membaca nun sukun bertemu dengan huruf ta, maka baina antara keduanya. Jadi nunnya tidak jelas kita bunyikan. Kemudian ta-nya juga tidak jelas. Kalau kita jelaskan jadi minta. Kalau kita jelaskan jadi ta, jadi mitta. Berarti antara keduanya. Nah, posisinya berarti ujung lidahnya menggantung. Minta. Tihal. Minta. Atau contoh lain, nun bertemu dengan fa contohnya. Wa anfusakum. Wa anfusakum. Berarti langsung antara ketika nun itu sudah tersebut diucapkan, fa-nya itu juga sudah langsung menyambung ya Ustazah? Langsung nampak dia. Jadi nun sukunnya tadi kalau al-ikhfa artinya tadi adalah as-satru, ya, bersembunyi. Jadi dia ada di belakang itu. Nah, seperti itu, tidak nampak, tidak jelas. Wa anfusakum. Ya, sudah wa betul Ustazah? anfusakum. Coba lagi Kak Kiki. Wa anfusakum. Lagi, coba lagi Kak Kiki. Wa Kayak makhraj fa-nya di mana? Fa itu ujung lidah, ujung gigi seri atas, dengan perut bibir bawah. Ya. Jadi dibaca wa anfusakum. Ya, wa anfusakum. Sudah langsung dia mendekat ke fa. Ini menarik ya Ustazah, terkait dengan makharijul huruf yang semuanya memang keluar dari mulut kita. Kadang-kadang ketika membaca Al-Quran kan ada rasa malu untuk melafazkan dengan benar a, i, u, e, o-nya itu tidak sempurna begitu. Apakah mempengaruhi juga nanti akan tajwid ketika membacanya Ustazah?
Ya, Kak Kiki, jadi seperti yang kita sudah jelaskan di awal tadi, ketika membaca Al-Quran itu ada namanya harokat. Ya. Harokat itu artinya adalah gerak. Nah, ketika membaca Al-Quran itu ada sesuatu yang bergerak. Apa itu? Bibir. Ya. A, I, U. Kemudian di sisi lain juga ada makhraj. Makhraj itu adalah sumber dari bunyi yang kita ucapkan. Nah, itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau membaca tanpa menggerakkan bibir atau tidak tahu dengan makhrajnya, maka tentu sudah pasti bacaan Al-Quran kita itu tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan, apa yang guru-guru kita ajarkan. Nah, semestinya kita memang butuh perhatian khusus untuk belajar Al-Quran. Tidak ada batasannya siapapun. Allah itu maha adil, Masya Allah maha adil. Jadi kesempurnaan kita membaca Al-Quran itu tidak ada dipengaruhi oleh faktor apapun. Karena kita ketahui dari makhraj huruf, yaitu ada yang dari tenggorokan, kemudian ada dari al-jauf, rongga mulut, ada dari syafatain, ada dari khayshum. Pernah kita membaca bahwasanya apapun faktornya itu tidak akan mempengaruhi itu semua. Terkadang keluar seperti ini dari murid-murid, contohnya yang belajar, kita sudah tua tidak bisa lagi belajar. Tapi Masya Allah, Allah maha adil. Jadi seiring dengan tumbuhnya, berjalannya waktu, bertambahnya usia, berkurangnya organ fungsi-fungsi kita yang tadi, maka dari makhraj yang tadi itu tidak ada berpengaruh Kak Kiki. Contoh ketika usia kita menua, huruf-huruf halq tidak bisa kita ucapkan dengan sempurna, tidak. Tapi Allah maha adil. Walaupun udah usia berapapun, ya, makhraj huruf tetap kita ucapkan. Kan tidak ada. Dengan bertambahnya usia, fungsi tenggorokannya berkurang karena umur sudah 70 gitu ya. Atau fungsi rongga hidungnya sudah berkurang, seperti itu. Kan tidak seperti itu. Maka Allah Masya Allah memang sangat maha adil sekali dalam hal ini. Jadi siapapun bisa belajar Al-Quran, bisa menyempurnakan bacaan Al-Quran. Hanya saja memang kalau ada pertanyaan gimana sih caranya supaya belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran bisa baik dan benar. Apakah yang menjadi faktor penghambatnya? Pemirsa di rumah juga. Jadi sebenarnya tidak ada faktor apapun yang menghalangi seseorang itu untuk bisa mahir, mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, kecuali diri orang tersebut. Baik, Ustazah. Nah, Masya Allah. Jadi diri orang ini banyak ini pembagiannya Kak Kiki. Betul. Jadi ada malasnya, tidak mau belajarnya, sudah merasa benarnya, sudah belajar dari dulu, dan faktor-faktor yang lain. Selagi diri seorang itu mau untuk belajar, maka tidak ada yang tidak bisa. Baik, berarti memang harus ada kemauan juga ya Ustazah ya. Apalagi melafazkan tadi kadang-kadang gigi dikatupkan saja. Mitahtiha gitu ya, giginya dikatup saja. Padahal lidah itu sangat mempengaruhi ketika membaca. Baik dari kelima-lima tadi ya Ustazah, idgham yang dibagi menjadi 2 dan hukum nun sukun menjadi 5 jadinya. Seperti apa nih kalau kita ulas satu-satu secara contoh keseluruhan? Silakan Ustazah. Oke, baik. Kita akan ulas dari contoh yang sudah kita kemukakan tadi. Yang pertama itu tadi adalah, jadi ahkamun nun sakinati wa tanwin. Linuni intaskun walitanwini arba'u ahkamil fakhut tabiini. Jadi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri membagi ahkamun nun atau tanwin menjadi 4 hukum. Yang pertama itu disebut dengan al-ilhar. Jadi yang pertama itu adalah al-ilhar. Al-ilhar itu seperti yang kita jelaskan tadi adalah al-wuduh, yaitu menjelaskan. Nah, contohnya ketika nun sukun bertemu dengan a, contohnya Kak Kiki ya, dengan a. Man amana. Nah, gimana kita membacanya? Dengan menjelaskan bunyi nun sukunnya ini ketika bertemu dengan salah satu dari huruf ilhar tadi. Jadi dibaca dengan man amana. Baik, izhar berarti man amana. Yang ya, kedua man amana. Kemudian yang kedua tadi seperti yang sudah kita jelaskan tadi adalah al-idgham. Ya. Al-idgham. Al-idgham itu artinya tadi adalah idkhalu syai' fi syai', memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Contohnya tadi adalah pembagiannya yang pertama ada bi-gunnah, ya. Yang pertama itu ada bi-gunnah. Kemudian yang kedua ada bila gunnah. Bila gunnah. Nah. Ya, pada contoh bil gunnah contohnya adalah ya'mal bisa ya.
may ya'mal contohnya nun sukun bertemu dengan huruf ya, maka kita leburkan, tidak dibaca dengan man ya'mal tapi dibaca dengan may ya'mal disertai dengan gunnah yang kita panjangkan atau naik suaranya ke hidung. Nah, seperti itu. Kemudian Kemudian bila gunnah ya, kemudian yang bila gunnah itu contohnya tadi adalah mirlot bihim. mir rabbihim. Ya, mir. Ya, contohnya adalah ya, mirlot bihim. Huruf nunnya bertemu dengan Allah. ro, maka kita cukup leburkan saja tanpa dipanjangkan gunnahnya. Jadi mirlot bihim. Yang ketiga Seperti iklab itu, ya Kak Ustazah. Ki. Kemudian yang ketiga itu tadi ada disebut dengan Iklab. al-iqlab, ya. Ya. Yang ketiga itu adalah iqlab. Iqlab itu artinya tadi mengganti. Iya. Nah, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan hurufnya satu, contohnya kita ambil di sini adalah mim ba'di. Nah, ini dia. Mim ba'di. Baik, Maka Ustazah. kita membaca Langsung nunnya menjadi ini mim. kita ganti menjadi mim, seolah-olah dia mim. Baik. Dengan dua cara yang sudah kita jelaskan tadi, seperti itu, Kak. Yang terakhir baru izhar. Kemudian ikhfa yang ya, Ustazah. terakhir tadi adalah al-ikhfa, ya. Ya, al-ikhfa. Yaitu dengan menyamarkan bunyi Bunyi nun nun. sukunnya atau menyembunyikan. Contohnya tadi watansau atau min tahtihal. Min tahti. Ya. Nah, ini. Baik Ustazah. Ya, kayak itu Min seperti itu. Kak. tahti. Jadi baca dengan min tahtihal. Seperti Baik. itu, Kak Syukran Kiki. Ustazah atas penjelasannya dengan hukum nun sukun kita pada hari ini. Ternyata memang butuh kembali pembelajaran yang Iya. lebih mendalam kembali, apalagi dari huruf-huruf hijaiyah tersebut dibagi-bagi. Dan hukum nun sukun ternyata ada yang dibaca jelas, ada yang dibaca berdengung, melebur tanpa dengung, dan lain sebagainya. Terima kasih banyak Ustazah atas ilmunya, mudah-mudahan bisa kita amalkan juga dalam pembacaan ayat suci Al-Quran Amin. tentunya. Dan terima kasih juga kepada qari'ah kita yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Dan tentu terima kasih banyak kepada pemirsa yang sudah menyaksikan lafaz dan nakam pada hari ini dengan tema hukum nun sukun. Saya Afrin Nurzakia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.